Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 8 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Baik, kita mulai. Sore itu, Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Berita tersebut disajikan setelah halaman ini. Tugas kamu adalah bacalah judul berita tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan. Yang kedua, sajikan perkirakan informasi tersebut dalam format seperti ini. Nah, jika ada sebuah bacaan dengan judul Sekolah Anak Jalanan, kira-kira fakta-fakta apa yang kamu dapatkan? Lalu, pertanyaan yang akan kamu miliki terkait dengan judul. Dan yang ketiga, pelajaran yang kira-kira dapatkan dari pembacaan tersebut. Nah, kamu silakan isi 3 kolom ini berdasarkan judul Sekolah Anak Jalanan sebelum kamu membacanya. Ya, ini adalah tugas pertama. Hanya dengan melihat judulnya saja, silakan kamu isi 3 kolom ini. Oke? Baik, yang selanjutnya. Nah, ini baru. Nah, sekarang baru ini judulnya ya. Silakan. Sekolah Anak Jalanan. Republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun, namun kulit mereka telah melegam terpanggang, telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sendal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus yang lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menandakan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawa Badak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan ini ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini, 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal, kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dan dalam seminggu. Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini, PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari Rp300.000. Jauh dari kata sejahtera. Namun, mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadikan pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan ini susah-susah gampang kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajar karena materi. Istilah susah itu nggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat, namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada, namun sumber rezeki tidak ada di sini saja, tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal. Baik, nah itu adalah bacaannya. Nah, sekarang tugas kamu yang kedua adalah sama, mengisi 3 kolom ini, cuman kalau tadi sebelum kamu membaca judul bacaan sekolah anak jalanan, nah sekarang kamu mengisi kolom ini setelah kamu membaca artikel yang berjudul Sekolah Anak Jalanan. Sama, yang harus diisi adalah fakta-fakta yang dari artikel, hal-hal baru yang kamu dapatkan dari artikel, dan pelajaran apa yang kamu dapatkan ketika kamu membaca artikel. Itu untuk tugas kamu yang kedua. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari, kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Nah, tugas kamu selanjutnya adalah ini ya. Menuliskan kewajibanmu sebagai pelajar. Tulis 1, 2, 3, 4, 5.
5 kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Itu untuk tugas kamu yang ketiga. Baik, kita lanjut. Nah, lalu tugas kamu yang keempat adalah menjawab pertanyaan di bawahnya ini ya. Pertanyaan-pertanyaan ini di bawah ini nih. Yang pertanyaan pertama, jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi kamu? Nah, kewajibannya, yang janji itu adalah janji tentang kewajiban kamu yang kamu tulis tadi ya. Yang kedua, apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Jelaskan jawaban. Pertanyaan ketiga, apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu? Jelaskan mengapa. Yang keempat, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Nah, 4 pertanyaan ini berdasarkan dari isian kewajiban kamu yang sebelumnya. Jadi, tugas keempat ini masih berhubungan dengan tugas yang. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang amati. Nah, mari kita tahu tentang informasi tentang negara tetangga. Negara tetangga yang kita amati hari ini adalah Thailand dan Vietnam. Yang sebelumnya kita telah bahas Singapura. Nah, sekarang Thailand dan Vietnam. Oke. Nah, ini adalah petanya. Ada Thailand dan Vietnam sudah dilihat. Oke, termasuk pembahasan. Yang pertama adalah Thailand. Secara wilayah geografis, Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu daerah tanah rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand merupakan dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Ini merupakan daerah subur. 2. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Itanon, 2.576 meter tingginya ya. Yang ketiga, pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan plato. Yang keempat, tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Nah, ibu kota Thailand Bangkok, luas Thailand 513.115 km persegi. Kelompok yang terbesar Thai, Tionghoa, dan Melayu. Bahasanya Thai, lagu kebangsaannya Pengchat Thai. Agamanya Buddha, pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, mata uangnya baht. Batas negaranya sebelah utara berbatasan dengan Laos, timur Kamboja, selatan Malaysia, barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andam. Dari informasi yang terdapat dari teks di atas, buatlah peta pikiran yang berisi informasi penting tentang Thailand. Nah, sekarang tugas kamu adalah peta pikiran tentang Thailand. Ini tugas kamu yang kelima. Berdasarkan dari bacaan kamu yang tadi ya. Peta pikiran tentang Thailand. Boleh kamu isi batasnya juga, peta uangnya, siapa nama presidennya, silahkan. Itu untuk tugas kamu yang kelima. Negara Thailand memiliki nasi lain berbeda dengan negara Singapura. Mengenai tanggalnya, sekarang kita akan membahas negara yang selanjutnya, yaitu Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih dari 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri di atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta demi sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa daratan rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Hoa Linh dan Gunung Chu Yang Sing. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, ibu kota Vietnam Hanoi, luasnya 300.210 km persegi. Kelompoknya etnisnya Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Agamanya Buddha terbesar, Kristennya juga ada dan Tao. Pemerintahnya Republik Sosialis, kepalanya negaranya presiden, kepala pemerintah menteri, mata uangnya dong. Perbatasannya sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina. Selatan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam dan Kampuchea itu atau Kamboja ya, dan Laos. Oke, ini dia Kampuchea. Oke, itu sekilas tentang Vietnam. Nah, tugas kamu yang keenam, kalau tadi peta pikiran dengan Thailand, sekarang peta pikiran tentang negara Vietnam. Tugas kamu yang keenam berdasarkan dari hasil
pembacaan tadi ya. Mata uangnya apa, nama presiden siapa, batas negaranya berapa, luas negaranya berapa, lagu kebangsaannya apa, silakan kamu isi di peta pikiran tentang itu tugas kamu yang ke sekarang tugas kamu yang ketujuh. Nah, setelah kamu tahu kondisi Thailand dan Vietnam, sekarang membandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam. Jadi sudah ada ya kondisi alam Thailand apa, kondisi Vietnam alam seperti pegunungannya, seperti sungainya, silakan kamu bandingkan. Nah ya, itu di tugas kamu yang ke-7 ini. Oke. Baik, yang selanjutnya. Nah, sekarang ada bacaan dengan judul ASEAN. Silakan disimak ya. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diperkuasai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tan Nhat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, dan Marsiko Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam berbagai bidang berikut. Nah, yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang satu, pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara. Kedua, penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Nah, beberapa proyek industri sebagai berikut. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Cover Publication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaccine Project, yaitu memproduksi vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Yang kelima, Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization (ACO) merupakan salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia. Kerjasama di bidang ekonomi. Sekarang, kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) dalam bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Kedua, pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Oke, itu adalah 5 bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik. Nah, ini adalah tugas kamu yang terakhir. Buatlah kartu informasi bidang kerjasama di ASEAN. Yang pertama, di bidang ekonomi, yang selanjutnya di bidang politik.
Ini adalah tugas ke-8 sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran. Baik anak-anak, jangan lupa semua tugas dikerjakan secara lembar. Jangan lupa kasih nama, tanggal, judul, identitas agar nanti mudah dikoreksinya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.